Profesi akuntan publik bukan hanya titel semata. Opini yang dikeluarkan akan mempengaruhi massa. Auditor haruslah objektif, jangan malah subjektif. Belakangan ini, Arthur Andersen sedang marak diperbincangkan, namun bukan tanpa alasan. Skandal besar yang mengguncang dunia membuat profesi akuntan publik dipertanyakan reputasinya. Benang kusut Arthur Andersen harus segera diurai. Jika tidak, kinerja akuntan publik akan semakin kusut pasai. Inilah Mata Kinski mengurai Arthur Andersen. Selamat malam, selamat datang di Mata Kinski. Saat ini telah hadir di meja studio Bapak Hadi sebagai perwakilan dari Arthur Andersen dan Ibu Shania sebagai perwakilan dari Security Exchange Committee. Bapak Hadi mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu mengenai Arthur Andersen itu apa? Jadi Arthur Andersen sendiri adalah perusahaan kantor akuntan publik LLP yang dahulu didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Sekarang kantor kami berbasis di Chicago, Amerika Serikat. Nah, sekarang ini Arthur Andersen sendiri menjadi perusahaan KAP terbesar di dunia dan sudah masuk ke dalam salah satu dari Big Five accounting firms. Mengenai Arthur Andersen, kira-kira boleh tahu tidak Pak, siapa saja sih klien terbesarnya? Untuk perusahaan klien kami sendiri, kita ada beberapa perusahaan-perusahaan terbesar di dunia seperti Baptist Foundation, Sunbeam, Enron, dan WorldCom. Sangat menarik sekali Bapak menyebut nama Enron. Saya mendengar belakangan ini bahwa Enron dikatakan menyembunyikan utang pada SPE dan itu melibatkan Arthur Andersen juga. Bagaimana menurut Bapak mengenai itu? Ya, jadi kita memang telah melakukan prosedur audit kepada perusahaan Enron dan memang dari Enron sendiri memiliki beberapa perusahaan SPE yang memang didirikan untuk tujuan hedging. Namun hal tersebut menurut kami juga memang sah-sah saja. Baik, terima kasih Bapak. Ibu Shania sebagai perwakilan dari SEC. Sebenarnya Special Purpose Entity itu bagaimana sih? Untuk SPE sendiri itu tuh sebenarnya legal dilakukan oleh sebuah perusahaan. Legal juga untuk tidak didisclose asalkan 3% dari kepemilikan SPE itu dimiliki oleh perusahaan luar. Kalau begitu Bu, bagaimana pendapat Ibu sebagai perwakilan dari SEC mengenai SPE yang dimiliki oleh Enron? Di Enron sendiri memiliki SPE kan. Nah, di sana itu setelah kita nilai SPE mereka itu hanya menjadi spin off. Jadi mereka melakukan jual beli aset yang mana asetnya itu tidak nyata. Seorang auditor seharusnya melakukan due professional care di dalam melakukan auditnya. Apakah Arthur Andersen sudah melakukan hal tersebut di Enron? Ya, kami sendiri kemarin merasa sudah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar yang ada dan kami sendiri tidak merasa menemukan temuan yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Shania sebagai SEC. Saya mendengar bahwa pendapatan Enron meningkat. Apakah itu benar Bapak? Ya, setelah kami kemarin melakukan prosedur audit, memang benar pendapatan dari Enron sendiri meningkat sebesar 181 juta US dollar. Tapi bagaimana menurut Security Exchange Committee mengenai peningkatan pendapatan itu? Dari yang sisi kami lihat, pendapatan tersebut adalah pendapatan fiktif karena Enron itu meningkatkan cash flow operating activities-nya, sedangkan itu tuh harusnya diklasifikasikan menjadi financing activities. Jadi bagaimana Pak? Apakah arus kas yang ada pada Enron sudah diaudit dan benar-benar dinyatakan valid? Ya, kembali lagi dengan jawaban saya yang semula, memang prosedur audit yang sudah kami lakukan itu sudah sesuai dengan standar dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang kami temukan dari prosedur audit yang sudah kami lakukan. Dan prosedur audit tersebut sudah kami lakukan dengan valid. Bapak, menurut SEC, arus kas yang telah diaudit di Enron itu dinyatakan tidak benar atau tidak valid. Saya pun sendiri mendengar bahwa
langsung dalam usaha menghilangkan evidence. Bagaimana itu, Bapak? Apakah benar? Berkaitan dengan hal tersebut, saya memilih untuk tidak menjawab sebelum kongres dari pengadilan telah selesai diputuskan. Namun Bapak, saya juga mendengar bahwa pendapatan konsultan itu berbeda dengan pendapatan sebagai auditor. Boleh saya tahu kira-kira? Ya, memang untuk hal tersebut memang ada perbedaan. Namun dari kami sendiri sebisa mungkin melakukan prosedur audit secara independen. Apakah benar KAP Arthur Andersen tetap independen meskipun penyokong pendapatan terbesarnya berasal dari jasa konsultasi Enron? Nyatanya tidak. Arthur Andersen jatuh, Enron pun juga. Kejatuhan Enron tidak hanya mengguncang publik, namun juga menimbulkan revolusi dalam dunia akuntansi. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Kinski karena setelah ini kita akan membahas kasus Arthur Andersen yang lain. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, sangat rindu sama Abah. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat malam, kembali lagi dengan Mata Kinski. Pada segmen kali ini telah hadir di meja Mata Kinski Ibu Rara sebagai perwakilan dari Security Exchange Committee. Kemudian telah hadir juga Ibu Dian selaku Kepala Internal Audit WorldCom. Di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Hadi sebagai perwakilan dari Arthur Andersen. Lalu Ibu Galuh sebagai Chief Financial Officer di WorldCom. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu Dian sebagai Kepala Internal Auditor, apa sih yang Ibu Dian temukan mengenai kasus WorldCom ini? Jadi tim kami menemukan beberapa kejanggalan setelah terjadi adanya penundaan audit capital expenditure. Kemudian kami melakukan investigasi yang lebih lanjut lagi dan kami menemukan bahwa capital expenditure ini dicatat sebagai aset yang kemudian dimasukkan ke dalam akun property, plant, dan equipment. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya jurnal-jurnal yang fiktif yang mengakibatkan adanya penggelembungan pada pendapatan dari WorldCom sendiri. Kemudian yang ketiga adanya pengurangan biaya yang seharusnya muncul di laporan laba rugi namun ditutup pada laporan quarterly, seperti itu. Bagaimana Ibu Galuh mengenai temuan yang telah dipaparkan oleh Ibu Dian, apakah ada tanggapan? Tapi pada kenyataannya, pihak Arthur Andersen memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada kami, yang berarti bahwa tidak ada penemuan yang material atau fraud yang material. Pantas saja opini yang diberikan WTP karena auditornya tidak melakukan prosedur audit yang sesuai dengan JAS. Loh, nggak bisa gitu. Dari kami sendiri sudah melakukan prosedur audit yang sesuai dengan standar yang berlaku, dan dari prosedur tersebut dari kami sendiri tidak menemukan fraud yang telah dimaksud oleh pihak WorldCom tadi. Hal tersebut dikarenakan dari pihak WorldCom telah menyembunyikan fraud tersebut secara kompleks. Kalau begitu berarti itu sama saja dengan auditor dari Arthur Andersen gagal untuk menerapkan professional skepticism. Oke, tunggu sebentar. Berdasarkan info yang saya dapatkan Bapak tadi, terdapat mantan pegawai Arthur Andersen yang saat ini bekerja di WorldCom. Apakah kemudian professional skepticism yang Anda terapkan ikut terpengaruh karena hal itu? Mengenai hal tersebut, saya sendiri berani menjamin bahwa pihak dari auditor Arthur Andersen sudah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar yang berlaku. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Rana. Kira-kira peraturan apa saja yang dilanggar oleh Arthur Andersen sebagai external auditor? Berdasarkan dokumen yang saya bawa, Arthur Andersen melakukan 3 pelanggaran yang berkaitan dengan GAS. Yang pertama yaitu pihak Arthur Andersen
gagal melakukan professional care dalam melaksanakan planning dan performance dalam audit. Yang kedua, gagal menerapkan professional skepticism. Dan yang terakhir, pihak Arthur Andersen gagal mengumpulkan evidence yang cukup dan layak yang dilakukan dalam prosedur audit. Lalu kira-kira konsekuensi apa saja yang harus ditanggung oleh Arthur Andersen, Bapak Adi? Nah itu Mbak Kinski, kami diwajibkan untuk membayar denda sebesar 65 juta US dollar. Padahal kasus itu sendiri merupakan murni kesalahan dari pihak Qualcomm. Fraud auditor harus dapat menyelesaikan kasus fraud dengan menunjuk siapa orangnya, kumpulkan bukti untuk proses pengadilan. Namun ingat, tujuan proses pengadilan adalah untuk mengadili orang, bukan mendengar cerita kejahatannya. Jadi, kita membutuhkan nama pelaku. Fraud auditor harus bisa mengantisipasi tindakan pelaku, berpikir seperti pelaku agar dapat mendahului pelaku. Temukan persekongkolannya, pecahkan polanya. Akuntan forensik harus kreatif, karius, tidak mudah menyerah, dan memiliki akal sehat. Harus paham bisnis dan percaya diri, independen, objektif, dan skeptis. Tegas, cepat, serta berkredibilitas. Terima kasih telah menyaksikan Mata Kinski. Sampai jumpa pada episode berikutnya.